Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah PLC kelas E yang beranggotakan saya sendiri Beta Dea Damara dengan NIM 2023-11088 beserta rekan saya yaitu Leni Rosalia Akwan dengan NIM 2023-11071. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proyek yang kami buat yaitu sistem deteksi dan pencegahan kebakaran menggunakan PLC Omron CP2EN. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Nah, di sini untuk proyek yang kita ambil, memiliki latar belakang tersendiri di mana kebakaran dapat menyebabkan kerusakan besar dan dapat membahayakan keselamatan. Nah, karenanya itu diperlukan suatu sistem yang mampu mendeteksi dan merespon cepat dan otomatis apabila terjadi adanya kebakaran. Nah, dengan memanfaatkan PLC Omron CP2EN atau jenis ini, sistem akan mengintegrasikan sensor asap, sensor suhu, dan sensor tekanan air untuk memberikan deteksi dini. Ketika kondisi berbahaya terdeteksi, PLC akan mengaktifkan alarm, lalu pompa air, dan akan menghasilkan sprinkler secara otomatis. Sistem ini dirancang agar lebih andal, responsif, dan efisien dalam mencegah meluasnya kebakaran. Adapun tujuan dari proyek yang kami buat yaitu yang pertama adalah merancang sistem otomatis pendeteksi kebakaran berbasis sensor multi-input. Yang kedua, mengimplementasikan logika kontrol PLC untuk mengaktifkan alarm, pompa, dan sprinkler. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan sistem industri melalui respon cepat dan minim kesalahan manusia. Yang terakhir adalah untuk melatih kemampuan penggunaan PLC Omron CP2EN dalam proyek nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh rekan saya. Komponen yang kita gunakan pertama ada PLC Omron tipe CP2EN sebagai pengendali sistem, 3 sensor yaitu sensor asap, sensor suhu, sensor tekanan air, dan ada motor pompa air, sprinkler otomatis, alarm buzzer, dan timer internal. Nah, kemudian di sini juga terdapat diagram input dan output dari sistem PLC yang kami buat, di mana input di sini terdapat 3 input, yaitu sensor asap atau S1, sensor suhu atau S2, dan sensor tekanan atau S3. Kemudian input akan masuk ke PLC dan akan mengeluarkan output berupa alarm, sprinkler, dan motor pompa. Untuk lebih jelasnya, sistem akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Cara kerja sistem, sensor asap, suhu, dan tekanan air mengirimkan sinyal kondisi ke PLC. PLC memproses input untuk menentukan apakah terjadi indikasi kebakaran. Jika bahaya terdeteksi, alarm akan menyala sebagai peringatan, motor pompa akan aktif untuk menyalurkan air, dan sprinkler menyemprotkan air secara otomatis. Timer mengatur durasi penyemprotan dan alarm agar tetap efisien. Hasil simulasi, ketika salah satu sensor mendeteksi kondisi abnormal, PLC langsung mengaktifkan output sesuai logika ladder. Sistem berjalan otomatis tanpa intervensi manual. Tampilan simulasi menunjukkan indikator alarm, status pompa, timer, dan sprinkler bekerja dengan benar. Berikut ini adalah ladder diagram pada CX Programmer. Kemudian ini adalah rangkaian HMI yang dibuat pada CX Designer. Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan simulasi langsung pada softwarenya. Berikut adalah ladder diagram pada CX Programmer secara langsung, di mana di sini pada room 0 itu terdapat inputan berupa sensor asap dan sensor suhu yang dihubungkan secara paralel. Sehingga apabila salah satu di antara sensor ini terdeteksi berbahaya, maka outputan atau coil internal relay di sini akan hidup. Kemudian pada room 1, yaitu dengan alamat dari internal relay sebelumnya, apabila internal relay-nya itu berlogika aktif atau on, maka alarm akan berbunyi. Nah, kemudian pada room 2 di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 2 inputan, yaitu internal relay dan sensor tekanan yang dihubungkan secara seri. Kemudian di sini terdapat instruksi timer, di mana di sini timer di sini digunakan 100 milisecond. Kemudian di sini kita memberikan set value-nya yaitu sebanyak 50 heksadesimal. Nah, instruksi ini akan menghitung atau menunda waktu selama sekitar 50 heksadesimal atau setara dengan 5 detik. Nah,
kemudian apabila set value-nya telah terpenuhi selama 5 detik, maka di sini pada kontak timer dia akan menutup sehingga logika dapat berjalan dan dapat mengaktifkan motor pompa di sini. Nah, apabila motor pompa di sini aktif, maka kontak pada motor pompa pada rung 4 di sini juga akan menutup dan akan mengaktifkan sprinkle. Nah, kemudian pada rung 5 ini sprinkle di sini diatur dengan variasi selama 1,0 second. Nah, kemudian sprinkle-nya akan menyala. Untuk lebih jelasnya kita akan mensimulasikan secara langsung dengan menggunakan HMI pada CX Designer. Ini adalah rangkaian HMI pada CX Designer-nya. Dapat kita simulasikan. Sebelumnya di sini terdapat komponen sprinkle, motor pompa, lalu di sini terdapat sensor asap, sensor suhu, sensor tekanan, alarm, dan timer. Nah, apabila salah satu dari sensor asap atau suhunya itu terdeteksi berbahaya, maka dia akan menghidupkan alarm karena dia dihubungkan secara paralel. Untuk lebih jelasnya, ketika kita berikan logika 1 pada sensor S1, maka alarm akan hidup dan timer akan menghitung dari set value 50 heksadesimal. Kemudian apabila sudah terpenuhi delay-nya selama 50 heksadesimal, maka akan menekan tekanan air dan pompa air akan mengalir dan sprinkle akan aktif. Nah, kemudian apabila sensor suhu juga aktif, maka sprinkle-nya juga aktif. Apabila sensor asapnya dimatikan, maka sprinkle tetap aktif karena sensor suhu masih berlogika 1. Nah, untuk dalam kondisi mati, itu pada sensor inputannya harus diberikan logika 0. Dari proyek yang tim kami buat, dapat kami simpulkan bahwa sistem deteksi dan pencegahan kebakaran berbasis PLC Omron tipe CP2EN ini mampu bekerja secara otomatis dalam mendeteksi potensi kebakaran melalui integrasi berbagai sensor, seperti sensor asap, suhu, dan tekanan air. Sensor ini dirancang untuk merespons secara cepat dan tepat dengan mengaktifkan alarm, pompa air, serta sprinkle secara otomatis ketika kondisi berbahaya terdeteksi. Melalui penerapan logika kontrol pada PLC, sistem dapat bekerja dengan efisien tanpa memerlukan intervensi manual, sehingga meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kerugian akibat kebakaran. Nah, adapun hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik, responsif, dan andal dalam menghadapi kondisi darurat. Dengan demikian, penerapan sistem berbasis PLC ini menjadi solusi efektif dan modern untuk meningkatkan keamanan di lingkungan industri maupun bangunan umum. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.